Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Kinsya Maranetsa dengan NIM channel N024001 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan bermata kuliahkan perpajakan 1. Nah, adapun dosen mata kuliah yang membawa bidang studi ini merupakan Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dengan Ibu Aninda Puji Adila MAK. Di sini saya akan langsung mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, serta yang terakhir itu terdapat NPWP dan NPPKP. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian KUP. Teman-teman langsung saja dapat kita lihat di sini, KUP itu atau disebut juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, merupakan ketentuan yang mengatur prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga sanksi administrasi dan pidana pajak. KUP merupakan dasar hukum administrasi dalam sistem perpajakan di Indonesia dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ataupun disingkat dengan HPP. Nah, langsung saja di dalam KUP ini terdapat beberapa hal penting, yaitu terdapat juga atau disebut juga dengan bagian-bagian penting pada KUP, yaitu mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan penagihan, pengajuan keberatan dan banding, dan yang terakhir yaitu terdapat serta sanksi administrasi maupun pidana pajak. Nah, dalam KUP ini juga memiliki fungsi, yang itu ya pertamanya itu fungsinya itu menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Yang kedua, fungsinya memberi kepastian hukum bagi wajib pajak dan fiskus. Yang ketiga yaitu mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Lanjut kita materi ke selanjutnya yaitu mengenai isi pokok KUP. Nah, adapun isi pokok KUP ialah terdapat yaitu yang pertama ada subjek dan objek pajak, yang kedua ada MPWP dan NPPKP, yang ketiga ada SPT atau surat pemberitahuan, yang keempat ada pemeriksaan dan penagihan, yang kelima ada keberatan, banding dan gugatan, dan yang terakhir ada sanksi administrasi dan pidana. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai hak wajib pajak. Nah, di sini hak wajib pajak memiliki juga beberapa poin, yaitu yang pertama itu mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini juga diartikan sebagai jika sudah mendaftar, WP berhak memperoleh NPWP sebagai identitas perpajakan. Jadi, jika sudah mendaftar, maka wajib pajak ini berhak juga memperoleh nomor pokok wajib pajaknya. Selanjutnya itu mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik. Di sini juga WP juga berhak atas pelayanan yang transparan, cepat, akurat, dan fiskus. Nah, yang ketiga yaitu mengrahasiakan data perpajakan. WP juga berhak agar data pajaknya tidak disebarluaskan karena dijamin rahasianya oleh DJP. Yang keempat, mengajukan keberatan dan banding. Nah, dalam poin ini, WP berhak mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak yang tidak sesuai. Jika keberadaan ditolak, WP dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang kelima, yaitu terdapat mengajukan restitusi. Nah, yang disebut di sini dengan restitusi ini, WP-nya ini berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Jadi, jika si pembayar pajak ini berlebih membayar pajaknya tanpa disengaja maupun disengaja, maka dia juga berhak menerima pengembalian dari kelebihan pembayaran tersebut. Yang keenam yaitu terdapat pengurangan atau penghapusan sanksi. Ini juga disebut WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau bunga sesuai dengan ketentuan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak.
Nah, adapun kewajiban wajib pajak ini merupakan yang pertama yaitu mendaftarkan diri ke DJP. Di sini WP wajib mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua yaitu melaporkan SPT atau surat pemberitahuannya. Wajib melaporkan SPT tahunan atau PPH dan SPT masa atau PPN, PPH final dan sebagainya. Yang ketiga itu menghitung, membayar dan menyetor pajak sendiri. Nah, di sini ini WP wajib secara mandiri menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Yang keempat itu memotong dan memungut pajak. Di sini tuh misalnya perusahaan wajib memotong PPh 21 atas gaji karyawan. Yang kelima yaitu menyimpan bukti transaksi dan pembukuan. WP wajib menyimpan dokumen perpajakan selama minimal 5 tahun. Yang keenam yaitu memberikan data dokumen saat pemeriksaan. WP harus kooperatif saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai kewajiban hak fiskus. Nah, adapun hak fiskus yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan pajak. Fiskus berhak melakukan pemeriksaan terhadap WP untuk memastikan kepatuhan, menerbitkan surat ketetapan pajak termasuk SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar jika ditemukan kekurangan, melakukan penagihan. Fiskus dapat menagih utang pajak WP melalui surat tagihan pajak atau STP atau juga penagihan aktif, memberikan sanksi administrasi dan pidana. Jika WP tidak patuh, Fiskus dapat mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu masuk kita ke kewajiban dari Fiskus. Nah, adapun kewajiban dari Fiskus itu memberikan pelayanan secara profesional, merahasiakan informasi WP, memberikan informasi dan edukasi kepada WP, bersikap adil dan objektif, mengikuti prosedur sesuai perundang-undangan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai NPWP dan NPPKP. Nah, adapun yang dimaksud dengan NPWP yaitu nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak Indonesia. Adapun fungsi dari NPWP ini ialah sebagai identitas resmi dalam urusan perpajakan, alat pengawasan dan pengendalian oleh DJP terhadap kewajiban perpajakan, syarat dalam pelaporan dan pembayaran pajak diperlukan untuk administrasi lain seperti mengurus kredit di bank, mengikuti tender proyek pemerintah, melamar pekerjaan di lembaga tertentu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu siapa yang wajib memiliki NPWP. Nah, di sini ada beberapa orang, yaitu orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, badan usaha, PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan lain-lain, karyawan yang dikenakan PP 21, pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, NPPKP, nomor penguatan pengusahaan kena pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha kena pajak atau PKP sebagai tanda bahwa pengusahaan tersebut telah dikukuhkan oleh DJP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan atau untuk PPNBM. Fungsi dari MPPKP itu ialah sebagai identitas resmi sebagai pengusaha kena pajak, syarat untuk menerbitkan faktur pajak, bukti bahwa pengusaha lebih memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan konsumennya, menyetorkan PPN ke kas negara, melaporkan PPN setiap bulan. Nah, di sini pengusaha perorangan atau badan dengan omset lebih dari 500 juta setahun sekarang mengikuti aturan terbaru dari UU HPP. Pengusaha yang secara sukarela ingin juga menjadi PKP meskipun omsetnya itu belum tercapai batas tersebut. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan materi dan ucapan saya ucapkan sekian dan terima kasih.